Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar jelas? Dimatikan. Halo? Suara saya bisa didengar jelas? Bisa, Pak. Bisa ya, jelas ya. Jelas. Baik. Kita mulai saja ya, sudah jam 19.05. Ya, hari ini kita bertemu di sini untuk membahas mengenai persamaan kuadrat ya, materi kelas 10, matematika kelas 10. Jadi nanti kita akan bahas materi secara cepat, kemudian kita di sesi 30 menit terakhir atau 20 menit terakhir kita latihan soal ya. Karena ini untuk persiapan ulangan kan ya. Jadi saya usahakan soalnya lebih banyak, contoh soalnya lebih banyak. Oh ya, perkenalkan nama saya Ragil Sugeng Dewantoro ya. Saya berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya, jadi materi kita adalah mengenai persamaan dan fungsi kuadrat ya. Yang pertama adalah pengertian dari fungsi kuadrat. Jadi nanti ada fungsi kuadrat, ada persamaan kuadrat. Apa bedanya? Kita lihat nanti. Jadi kalau fungsi kuadrat itu ciri utamanya bentuk umumnya adalah ini ya, atau fx sama dengan ada yang menulis huruf besar, ada yang huruf kecil, nggak apa-apa, nggak masalah. Bx plus c. Atau kalau dia di f-nya ini adalah dalam grafik, maka dia adalah y ya, grafik antara x dan y. Berarti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di mana A-nya ini tidak boleh sama dengan nol. Jadi A tidak boleh sama dengan nol. Karena kalau A-nya nol, ya ini tidak jadi persamaan kuadrat, dia jadi persamaan jadi fungsi linier ya, bukan fungsi kuadrat lagi. Kan kalau dia A-nya nol, berarti dia hanya menjadi Y sama dengan BX plus C. Nah, ini fungsi linier ini ya. Jadi dia akan membentuk garis kalau di grafik. Kemudian pangkat tertingginya dua ya, namanya juga kuadrat ya. Karena dia kuadrat. Oh ya, untuk A ini adalah koefisien X kuadrat, B-nya ini adalah koefisien X. Jadi perlu untuk kalian bisa mengidentifikasi ini karena nanti rumusnya ini banyak berhubungan dengan A, B, C ini. Jadi ketika ada fungsi kuadrat, misalkan Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X plus 6. Nah, kalian harus tahu A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Jangan sampai keliru ya. Atau kalau misalkan ditulis seperti ini, kadang begitu dirubah susunannya, siswa itu bingung. Misalkan ditulis seperti ini, 4x min 2x kuadrat plus 6. Nah, ini jangan sampai keliru, ini bukan A ya, ini tetap B ya, karena dia melekat ke X. Tetapi A-nya adalah sama dengan min 2. Kalau yang ini A-nya sama dengan 2. Jadi pengalaman itu kadang siswa menganggap bahwa ketika ditulis seperti ini, oh A ini yang depan, berarti A-nya 4. Nah, B-nya min 2. Keliru ya. Jadi kenapa kok ini tulis seperti ini? Karena biasanya lazimnya pengurangan itu kan di sebelah sini memang ya. Apa dikurangi apa kan gitu. Kalau misalkan ditulis A-nya di kiri, ya bisa, berarti nulisnya gini. Ini kalau gini kelihatan kan bahwa A sama dengan min 2. Tapi kalau ditulis seperti ini, kadang siswa bingung. Loh, A-nya yang mana? Loh, A-nya kan yang depan, Pak. Ada yang gitu. Loh, bukan. A itu yang melekat sama X kuadrat. Bukan yang di depan atau yang di belakang. Jadi meskipun dia posisinya di belakang, tapi kalau dia melekat ke X kuadrat, maka dia adalah A. Kalau dia melekat ke X saja, berarti B. Kalau dia tidak ada X-nya, berarti dia adalah G ya. Jadi
Diingat-ingat karena nanti rumus-rumusnya itu berkaitan dengan ABC ini ya. Kemudian grafiknya adalah berbentuk parabola ya. Jadi parabola itu misalkan ini sumbu X, sumbu X dan sumbu Y, parabola itu seperti ini. Ini parabola. Jadi ada puncak di sini. Nah, parabolanya bentuk grafiknya itu bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas itu ini, kalau terbuka ke bawah seperti ini. Nah, salah satu yang menentukan terbuka ke bawah atau terbuka ke atas itu adalah nilai A-nya. Nih. Jika A lebih besar dari nol, maka parabola membuka ke atas. Jadi jika A-nya lebih besar dari nol, misalkan tadi 2x kuadrat plus 4x plus 6, maka grafiknya pasti membuka ke atas. Pasti grafiknya adalah seperti ini. Kalau yang tadi, parabolanya A-nya lebih kecil dari nol, misalkan A-nya sama dengan min 2, maka sudah pasti parabolanya akan membuka ke bawah. Nanti titik potongnya ke sumbu E, ke sumbu Y itu bisa dicari juga. Kalau misalkan kalian diminta untuk membuat grafiknya. Nah, titik puncaknya ini ataupun ini itu akan sama dengan min B per 2A. Ya, untuk X-nya, koordinat X-nya. Diketahui soalnya adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1. Fungsi x adalah 2x kuadrat min 3x plus 1. Kalau dia fungsi dari 2, maka berapa nilainya? Maka tinggal masukkan aja 2 ke dalam x. Jadi 2 kita masukkan ke dalam x. Sehingga dia akan menjadi 2 kali 2 kuadrat. X-nya diganti 2 ya. Kemudian kurangi 3 kali 2 ditambah 1. Sehingga dia ketemu 8 kurangi 6. 8 kurangi 6, 2 tambah 1 sama dengan 3. Kesimpulannya jadi F2 atau fungsi dari 2 adalah 3. Ini contoh soal yang sederhana. Ada yang tanyakan untuk ini, ada yang bingung? Kalau misalnya dibalik gimana Pak? Kalau misalnya dibalik, diketahui soalnya bahwa F sama dengan 3, katakanlah seperti ini ya, itu adalah 5 misalkan seperti itu. Tapi fungsinya pasti bukan ini ya ketika dia dimasukkan. Nah yang ditanyakan adalah berapa nilai X-nya. Mohon maaf, kalau X-nya jelas 3 ya di sini ya. Biasanya kalau fungsi di sini sudah diketahui 5, maka yang ditanyakan adalah salah satu koefisiennya, misalkan A-nya. Sementara fungsi X-nya itu adalah sama dengan AX kuadrat, misalkan seperti ini, plus 2X plus 2, misalkan seperti ini. Yang ditanyakan A-nya. Nah, ini soal yang lebih sulit tingkatnya, tingkat lanjut. Maka kita balik aja, jadi langsung kita masukkan jika F-nya, jika X-nya 3, maka sama dengan 5. Berarti 5 sama dengan A dikali 3 kuadrat plus 2 kali 3 plus 2. Berarti 5 sama dengan 9A, ya 3 kuadrat kan 9 ya, plus 6 plus 2. Ini tambah ini 8, kita pindah ke sana ya. Berarti 5 dikurangi 8 sama dengan 9A. Ini min 3 berarti sama dengan 9A. Berarti A-nya sama dengan min 3 per 9 atau min sepertiga. Jadi persamaan kuadratnya adalah min sepertiga X kuadrat plus 2X plus 2.
Boleh ya, karena A-nya yang tidak boleh hanya sama dengan nol. Jadi mau nilainya berapapun, setengah, seperempat, seperdelapan, seperseribu, boleh ya. Yang tidak boleh hanya sama dengan nol. Ini contoh soal yang lain. Ada yang tanyakan dari dua contoh soal ini, silakan langsung raise hand atau open mic kalau atau ketik di chat ya kalau mau tanya. Karena kita langsung lanjut itu kalau nggak ada yang tanya kita lanjut lanjut gitu ya. Tapi kalau kita ada yang tanya kita bahas dulu apa yang tanyakan. Bisa dipahami? Kalau nggak ada yang jawab saya anggap bisa dipahami gitu. Baik. Ya, kalau yang ini adalah persamaan kuadrat. Oh, sorry, ada chat masuk ternyata barusan. Lanjut Pak. Oke, siap. Ya, jadi kalau tadi fungsi itu adalah dia fx ya, atau y ya, atau y. Y sama dengan sekian, fx sama dengan. Maka kalau persamaan kuadrat ini adalah belakangnya nol. Ya, bedanya di situ, tapi bentuknya sama ya. Bentuknya sama, ada A-nya, ada B-nya, dan ada C. Dan juga sama bahwa A-nya tidak boleh sama dengan nol. Nah, kalau soal-soal seperti ini, biasanya yang dicari adalah nilai X-nya. X-nya berapa? Ini ada dua cara yang populer. Yang pertama adalah tiga cara sebenarnya, tetapi kuadrat sempurna itu kalau menurut saya agak rumit ya. Jadi yang umum digunakan itu dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara rumus ABC. Jadi sebenarnya nilai X ini ketika dia fungsinya sama dengan nol, nilai X ini akan memiliki dua nilai ya, yaitu adalah X1 dan X2. Ini kita sebut dengan akar-akar. Jadi kalau ada soal akar-akar dari akar-akar dari persamaan kuadrat berikut adalah maksudnya ini yang ditanyakan ya. X1 dan X2. Oke, cari akar dari X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini cara pemfaktoran adalah jika angka-angkanya memang sudah disetting untuk bisa difaktorkan, itu adalah cara pemfaktorannya seperti ini. Jadi dasarnya adalah bahwa X min A dikali X min B itu sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat ini kita faktorkan menjadi bentuk ini. Nah, X min A dikali X min B sama dengan 0 itu hanya bisa terjadi jika X min A-nya sama dengan 0 atau X min B-nya sama dengan 0. Ya, jadi hanya bisa terjadi jika X min A-nya sama dengan 0 atau X min B-nya sama dengan 0. Kan kalau di perkalian seperti ini berarti salah satu ini harus 0 kan? Kalau enggak ini yang 0 atau ini yang 0 atau dua-duanya 0 gitu ya. Nah, karena itu X1-nya nanti ketemu ini adalah X1, ini adalah X2 nanti. Nah, cara paling mudah untuk pemfaktoran adalah cari dua angka yang hasil kalinya 6. Jadi hasil kalinya adalah 6. Kemudian jumlahnya adalah min 5. Jadi kita tulis dulu X gini. Ininya kita kosongi dulu. Nah, dua angka yang hasil kalinya 6 berarti 3 dan 2 ya. Dan jumlahnya min 5. Oh berarti min 3 ditambah min 2. Nah, sehingga pemfaktorannya seperti ini. Maka dia adalah X min 3 sama dengan 0
berarti X sama dengan 3, atau X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Sehingga faktornya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Atau X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 0. Mau dibolak-balik, sorry sama dengan 2 ya, mohon maaf. Mohon maaf. Mau dibolak-balik, ini X1, ini X2, ini X2, ini X1, sama saja, enggak masalah ya. Ini contoh akar, mencari akar dengan faktorisasi. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ya? Baik. Yang kedua adalah dengan rumus ABC ya. Ini kalau diketik di sini agak berantakan rumusnya. Rumus ABC itu berarti X, jadi X1 atau X2 itu adalah sama dengan min B, besar atau kecil lah, Bapak ya, nggak masalah ya. Kemudian plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumusnya ya. Jadi karena itu di tadi saya bilang bahwa kita harus identifikasi B, A, dan C. Kenapa kok plus minus? Karena X1-nya plus, X2-nya minus ya. Jadi ditulis plus minus ini bukan kurang lebih ya. Kan kalau di bahasa Indonesia plus minus ini artinya kurang lebih ya. Nah, tapi di sini maksudnya adalah X1-nya, kekurangan tempat dan nulis. X1-nya ini sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sedangkan X2-nya itu sama dengan min B min. Nah, maksudnya plus minus itu seperti itu. Jadi bukan kurang lebih ya, per 2A. Kelebihannya dari menggunakan rumus ABC ini adalah bahwa semua, hampir semua persamaan itu kita bisa cari akarnya. Meskipun nanti nilainya adalah bukan bilangan bulat ya. Misalkan nilainya adalah 1/akar 3 atau eh, setengah akar 6, misalkan seperti itu. Tetapi intinya bahwa hampir semua fungsi persamaan kuadrat itu bisa kita cari nilai X1 dan X2-nya dengan rumus ini. Beda dengan faktorisasi tadi. Faktorisasi itu angka-angkanya harus memang istilahnya agak istimewa ya. Dia harus bisa dikali sama dengan C, dijumlah sama dengan B ya. Harus bisa seperti itu. Tetapi kalau pakai rumus kuadrat ABC tidak perlu seperti itu. Pakai rumus ABC ini. Jadi kalian mau pakai yang mana terserah. Kalau misalkan menghafalnya kuat, maka semua persamaan kuadrat dihantam pakai rumus ABC itu pasti benar, pasti bisa diselesaikan. Tapi kalau instingnya lebih kuat, insting coba-cobanya lebih kuat, bisa dicoba faktorisasi dulu, kemudian, kok nggak bisa kayaknya faktorisasi, pakai ABC ya. Jadi terserah mau pakai yang mana. Kalau saya pribadi, saya biasanya pakai faktorisasi dulu karena begitu lihat soalnya sudah kelihatan angkanya. Oh ini bisa ini kali ini bisa ini jumlah ditambah ini, gitu. Jadi kalau kalau faktorisasi itu harus bagus di apa dulu namanya waktu SD FPB ya, faktor persekutuan itu ya. Jadi harus tahu faktor-faktornya itu ya. Itu kalau mau pakai faktorisasi ya. Karena oke, ini contoh soalnya ada 2x kuadrat plus 3x min 2. Ini ya, coba kita faktorkan, maka ini akan sulit. Ini x sama dengan 0. Berapa yang dikalikan 2? Yang dikalikan hasilnya 2, maka hanya 1 dan 2. Tetapi jika dijumlahkan,
adalah 3. Ini gampang ini. Plus 1 sama plus 2 ya. Keliru berarti ya buat soalnya. Seharusnya kalau ngasih, oh sorry, sorry, ada ini ya, ada 2X ya. Sorry, berarti ini berpengaruh ya. Jadi, ndak, apa, kalau faktorisasi itu harus lihat ininya juga 2X. Jadi di sininya 2 ya. Jadi ini pengaruh juga. Karena ini nanti ketika dikalikan, maka ini akan menjadi 2X gini, 4X ini. Nah, ada peringatan bahwa sebentar lagi, 5 menit lagi kita akan pindah ke link yang kedua ya. Oke, tapi sebenarnya masih bisa ini difaktorisasi. Udah, ini. Sebentar ya. Berapa dikali berapa sama dengan min 2. Berarti ini min 1, ini plus 2. Saya tulis lagi ya. Saya tadi lupa apakah ada 2X-nya. 2X, X sama dengan 0. Nah, berapa kali berapa sama dengan min 2. Berarti bisa min 1 kali plus 2, bisa plus 1 kali min 2 kan sebenarnya ya. Maka ini kita coba. Ini kan nanti yang B itu adalah ini kali ini ditambah dengan ini kali ini. Dan kalau kita lihat ini adalah yang B itu 4X min X sama dengan 3X. Berarti ini betul bisa difaktorkan seperti ini. Ya, kita hitung dulu dengan pemfaktoran, kemudian kita coba rumus ABC betul atau enggak. Berarti maka 2X min 1 sama dengan, mohon maaf, seharusnya sudah tidak ada kurungnya. 2X min 1 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 1, berarti X sama dengan setengah. Ada peringatan sudah harus ditutup. Jadi kita pindah ke link kedua ya. Sampai ketemu di link kedua.